Shalom adik-adik, bagaimana kabarmu di rumah? Lalu yakin kalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama menyanyikan satu lagu tentang setia kepada Tuhan. Setia-setialah. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan teman-teman yang akan menyanyi bersama. Nah adik-adik, di lagu tadi dikatakan setia sampai mati. Pada saat kita mengikut Tuhan, bila kita juga belajar untuk setia. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Dialah sobat kita yang setia. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Adik-adik, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Dan meskipun masih secara online, namun Losa harap setiap kita dapat menyiapkan hati dan beribadah dengan baik. Baiklah, sebelumnya kita satu di dalam doa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sudah memelihara dan memberikan kami tubuh yang sehat. Kami juga bersyukur karena meskipun tetap di rumah saja, namun kami tetap bisa bersekolah dan beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, beri kami ketenangan sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan juga tolong biarlah melalui firman-Mu kami dapat dikuatkan dan mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah yang terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Rut. Peristiwa yang terjadi dalam Kitab Rut ini terjadi pada zaman hakim-hakim. Di sana tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri, Elimelek dan Naomi beserta kedua putranya, Mahlon dan Kilion. Pada saat itu, di Bethlehem tanah Yehuda sedang terjadi krisis pangan dan sedang terancam bahaya kelaparan. Oleh sebab itu, Elimelek berunding dengan istrinya dan berkata, lebih baik kita meninggalkan Bethlehem dan pergi mencari tempat di mana kita masih bisa terpelihara dan hidup di sana. Berkemaslah mereka, Elimelek, Naomi beserta kedua putranya, dan berjalan meninggalkan Bethlehem menuju suatu tempat. Akhirnya mereka tiba di daerah Moab dan menetaplah mereka di sana. Kelihatannya masalah kelaparan ini sudah selesai. Tetapi sayang sekali, sebuah tragedi menimpa keluarga ini. Bapak Elimelek meninggal di tanah Moab. Naomi sangat sedih. Dia sekarang kehilangan suami yang dikasihinya. Tinggallah dia beserta 2 orang putranya. Tidak lama kemudian, kedua putranya ini menikah dengan 2 orang wanita Moab. Yang satu bernama Orpa dan yang satu lagi bernama Rut. Sekarang Naomi sedikit terhibur. Rumahnya kembali ramai. Mereka sudah berlima sekarang. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Kurang lebih 10 tahunan, sekali lagi tragedi menimpa keluarga ini. Kedua putra Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion, meninggal dunia. Naomi sedih sekali. Naomi sangat sedih karena di perantauan ini dia sudah kehilangan suami dan kedua anaknya. Tinggallah dia beserta kedua menantunya. Dan hal itu membuat dia tidak punya alasan lagi untuk tetap tinggal di Moab. Apalagi dia sudah mendengar kabar bahwa di Bethlehem sekarang sudah mulai ada makanan. Orang-orang sudah mulai memanen hasil tanahnya. Oleh sebab itu, dia berkemas bersama kedua menantunya untuk kembali ke Bethlehem. Tetapi di dalam perjalanan kembali ke Bethlehem, sedang dia di jalan, Naomi mulai berpikir, bagaimana dengan kedua menantu saya ini? Mereka masih muda. Bagaimana masa depannya nanti? Oleh sebab itu, dia menasehati kedua menantunya. Katanya, anak-anakku, pulanglah kalian kembali ke Moab. Kiranya Tuhan menaruh belas kasihan kepada kalian, seperti kasih yang sudah kalian tunjukkan kepada suami dan kepada saya. Tuhan juga akan memberkati kalian, membuat kalian bisa bersuami dan berumah tangga, bisa berkeluarga lagi. Pulanglah ke rumah orang tuamu, kepada papa mamamu. Tetapi kedua menantunya itu menangis dengan suara yang keras. Mereka berkata, tidak, kita tetap akan mengikuti engkau. Kita tetap akan pulang bersamamu ke Bethlehem, kepada bangsamu. Sekali lagi Naomi menasihati mereka, jangan begitu anak-anakku. Aku ini sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Lebih baik kalian pulang kembali ke Moab kepada orang tuamu. Di sana
kalian masih punya masa depan yang lebih baik daripada mengikuti aku. Setelah dipikir-pikir, Orpa dalam hati berpikir ada benarnya juga nasihat ibu mertuanya ini. Oleh sebab itu, dia mencium ibu mertuanya sebagai tanda perpisahan, kemudian dia berbalik dan pulang kembali ke Moab. Melihat itu, Naomi berkata kepada Rut, "Pulanglah juga engkau bersama iparmu Orpa. Ya. Lihatlah, dia sudah kembali ke Moab. Pulanglah juga engkau bersamanya." Tetapi Rut berkata, "Tidak, aku tetap mengikuti engkau." Kita melihat di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat kesungguhan hati Rut ini, dia tidak berkata apa-apa lagi dan membiarkan Rut untuk ikut bersamanya. Inilah wujud kesetiaan Rut. Dia tidak meninggalkan Naomi saat Naomi dalam kesulitan. Dia juga sadar bahwa mengikuti Naomi itu ada risikonya. Lebih aman baginya kalau pulang bersama Orpa iparnya. Kalau mengikuti Naomi, dia harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan papa mamanya, meninggalkan saudara dan keluarganya, juga teman-temannya. Dan dia akan sulit lagi mendapat berita dari keluarganya. Kalau saat ini kita pergi jauh ke luar negeri, kita tidak perlu khawatir. Karena kemajuan teknologi, kita setiap saat dapat menghubungi keluarga, dapat berkirim foto, dan lain sebagainya. Tetapi pada zaman Rut, hal itu sulit sekali untuk mendapatkan berita dari jauh. Itu mungkin akan memakan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan lamanya. Belum lagi nanti kalau sampai di Bethlehem, sebuah negeri yang asing baginya. Dia tidak mengenal orang-orang di sana. Dia tidak mengenal adat istiadat di sana. Dia hanya mengenal Naomi seorang. Apakah dia akan diterima baik di Bethlehem? Bagaimana masa depannya nanti? Apalagi mengikuti Naomi berarti dia akan hidup di dalam kemiskinan. Tetapi itu semua tidak mengurungkan niat Rut untuk mengikuti Naomi. Dia telah memutuskan untuk tetap menyertai Naomi. Karena yang dia lihat, Naomi ini seorang ibu yang sudah tua. Dia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Bagaimana dia akan berjalan seorang diri pulang ke Bethlehem? Dan sampai di Bethlehem, dia tentu butuh seseorang untuk mengasihinya, untuk memperhatikan dan merawatnya. Dan siapa yang akan melakukan semuanya itu? Dia tahu hanya dialah menantunya yang harus bertanggung jawab melakukan hal itu. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk tetap mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem. Pada saat mereka sampai di Bethlehem, gemparlah seluruh Bethlehem. Mereka bertanya, "Naomi kah itu? Mengapa dia pulang bersama seorang wanita yang asing? Di mana suaminya dan kedua anaknya?" Naomi berkata kepada mereka, "Jangan lagi sebut aku Naomi, karena aku sudah mengalami banyak sekali kepahitan. Sebutkan saja aku Marah." Lalu dia menceritakan kepada mereka segala sesuatu yang sudah menimpanya pada saat dia berada di tanah perantau. Rut adalah seorang wanita yang rajin. Setibanya dia di Bethlehem, dia mulai berpikir,
Bagaimana caranya dia bisa mendapat makanan agar dia dan mertuanya tetap boleh terpelihara. Kebetulan pada waktu itu adalah awal musim menuai jelai. Jelai adalah sejenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan. Maka Ruth meminta izin kepada mertuanya untuk pergi memungut jelai di sebuah ladang. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali, Ruth sudah pergi untuk mencari ladang di mana dia dapat diterima bekerja. Akhirnya dia tiba di sebuah ladang. Ladang itu adalah kepunyaan seorang kaya yang bernama Boas, dan kebetulan masih kerabat dengan papa mertuanya, yaitu Elimelek. Di sanalah Ruth bekerja untuk memungut jelai. Pada saat itu, di dalam hukum Musa ada sebuah peraturan. Apabila orang menyabit di ladang atau di kebun, dan ada hasil yang tercecer di tanah, maka itu jangan dipungut kembali dan dibiarkan saja untuk dipungut oleh orang-orang miskin. Maka bekerjalah Ruth di sana, berjalan di belakang para penyabit dan memungut hasil yang terjatuh ke tanah. Itu bukan hal yang mudah adik-adik, karena dia harus membungkuk dan memungut satu persatu. Tetapi Ruth tidak mengeluh. Dia tetap melakukan pekerjaannya dengan penuh sukacita. Siang harinya, tuan yang mempunyai ladang itu datang untuk melihat para pengerjanya. Dan dia melihat ada seorang wanita muda yang bekerja di ladangnya. Kemudian dia bertanya kepada pengawasnya, "Siapakah wanita itu?" Pengawasnya kemudian menceritakan segala hal tentang si Ruth ini, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Boas kemudian memberitakan kepada para pengawasnya untuk tetap memberi kesempatan kepada Ruth bekerja di ladangnya. Bahkan memesan kepada para pengerjanya untuk sengaja menjatuhkan jelai agar bisa dipungut oleh Ruth. Dan dia berkata kepada Ruth, pada waktu mereka makan, dia menyuruh Ruth untuk makan bersama para pengerjanya. Ruth makan hingga kenyang, malah masih ada sisa untuk bisa dibawa pulang. Kemudian dia lanjutkan pekerjaannya terus hingga petang hari. Dan ketika dia pulang, dia membawa semua hasil yang dikerjakannya dan diperlihatkannya kepada mertuanya. Naomi bertanya kepadanya, "Di mana engkau bekerja, anakku?" Lalu Ruth menceritakan kepadanya semua yang dialaminya sepanjang hari itu. Dia berkata, "Tuan yang mempunyai ladang itu sangat baik dan bermurah hati kepadaku." Dan dia menceritakan kepadanya. Naomi bertanya, "Siapakah nama orang yang punya ladang itu?" Dia berkata, "Boas." "Oh, diberkatilah kiranya Tuhan, diberkatilah oleh Tuhan kiranya orang yang bermurah hati dan berbuat baik kepadamu itu." Dan lanjut kata Naomi, "Boas itu adalah salah satu kerabat kita. Dia adalah salah seorang yang wajib menebus kita." Di Israel pada waktu itu ada sebuah peraturan. Apabila seorang wanita yang masih muda ditinggal mati oleh suaminya sebelum memiliki anak, maka keluarga dekatnya wajib menebus dia. Dia wajib membeli semua tanah milik pusakanya, kemudian mengawini wanita itu agar ada kelanjutan keturunannya. Maka mulailah Naomi menyusun sebuah rencana dan meminta Ruth untuk melakukan apa yang dia katakan. Untuk bertanya kepada Boas, apakah dia bersedia menjadi penebus bagi keluarga mereka. Ketika Ruth menanyakan hal itu kepada Boas, Boas yang memang sudah kagum kepada Ruth
seorang wanita yang berhati mulia dan baik, berkata, dan dia berjanji akan menjadi penebus mereka. Namun Boas juga seorang yang taat kepada peraturan. Oleh sebab itu, dia mau bertanya dulu, apakah masih ada orang yang lebih dekat dan lebih berhak untuk menjadi penebus sebelum dia. Setelah dikumpulkan dan dia bertanya, memang ada seorang keluarga yang lebih dekat, tetapi orang itu tidak bersedia menjadi penebus. Dan Boaslah yang kemudian menjadi penebusnya. Boas yang sudah berjanji kepada Rut kemudian menjadi penebus dan mengawini Rut. Naomi sangat bersukacita. Kini dia sangat berbahagia karena Rut sudah menemukan seorang yang dapat melanjutkan keturunannya. Dan kebahagiaannya itu menjadi lengkap ketika kemudian Rut dan Boas dikaruniai seorang putra yang diberi nama Obed. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 6b yang berbunyi, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ya adik-adik, Allah kita sungguh pengasih dan penyayang. Di dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini, di mana kita tidak sebebas dulu dan banyak hal yang tidak dapat kita kerjakan seperti dulu. Mungkin juga di dalam keluarga adik-adik ada papa mama yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam keuangan, bahkan di dalam kesehatan. Tapi ingatlah, Tuhan kita penuh kasih dan setia. Dia juga akan menguatkan kita. Dia selalu ada buat kita. Dia selalu siap menghibur dan dia sanggup memulihkan keadaan kita. Kita harus tetap beriman dan percaya kepadanya. Kalau Naomi bisa dipulihkan melalui Rut, seorang wanita yang sebelumnya tidak mengenal Allah, tapi kemudian percaya dan mengenal Allah yang dipercaya oleh mertuanya, taat dan berlindung kepadanya, maka dia mendapat pemulihan. Allah yang dipercaya oleh Rut adalah juga Allah yang kita percaya saat ini. Dan siapapun yang percaya dan berlindung kepadanya, Tuhan akan melimpahkan kasih setianya. Biarlah Tuhan menolong kita semua untuk tetap beriman dan percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah belajar akan firman-Mu. Biarlah melalui kisah Naomi dan Rut ini, kami sekali lagi diingatkan bahwa sekalipun kami mengalami banyak kesulitan dan kepahitan, kesusahan, namun tangan Tuhan yang berkuasa sanggup memberi pemulihan. Biarlah hal ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami untuk tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja, Allah yang penuh dengan kasih setia yang akan menolong dan selalu menjadi penghibur dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik yang tetap belajar di rumah, biarlah Tuhan tetap memberi semangat sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Bagi yang akan mengikuti ujian semester, Tuhan juga beri hikmat dan kepintaran. Tuhan juga menjaga papa mama dan kami semua yang ada di rumah. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, tetap siapkan persembahanmu untuk minggu depan ya. Selama ibadah online, kita juga tetap memberikan persembahan untuk Tuhan di rumah masing-masing. Uangnya dikumpulkan dalam kotak atau toples yang sudah kalian hias sekreatif mungkin, seperti punya teman-teman kita nih. Jangan lupa tulis nama kalian di setiap kotak ya. Nanti kalau kita sudah bisa beribadah di gereja, persembahan
persembahan yang kalian kumpulkan akan dimasukkan dalam kantong persembahan. Sampai jumpa adik-adik.